Assalamualaikum. Jumpa kembali lur. Ada request lur. Jadi ada subscriber yang minta tutorial dibuatkan power supply tester lur. Jadi power supply-nya yang portable, yang bisa dipakai untuk ngetes PS. Jadi nggak perlu gelondongan seperti ini. Sekaligus kan buat memastikan kalau power supply testernya itu bagus. Pertama yang harus disiapkan tentunya power supply-nya ya lur, yang slim saja. Pastikan power supply-nya itu yang normal, karena kita power ini kan kita mau jadikan acuan atau kita jadikan apa ya namanya, ya sebagai acuan lah intinya. Jangan sampai yang dipakai yang bermasalah gitu. Jadi sebelum menggunakannya pastikan power supply-nya bener-bener normal. Nah, selanjutnya kedua yang perlu dipersiapkan adalah ini, soket 5 volt yang dari power supply ke mesin. Selanjutnya ini lur, soket 12 volt ini yang di power supply ya. Soket 12 volt yang di power supply ini dicopot, nanti dipakai buat soket 12 voltnya. Selanjutnya ini lur, nah ini soket yang di mesin ini kita copot. Tujuannya apa? Ya supaya nanti kita nggak perlu bongkar-bongkar ini lur. Jadi kita buat tester ini nggak perlu dibongkar, cukup seperti ini saja. Jadi seumpama arjen-arjennya mau pakai lagi ya tinggal nyopot doang lur. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah selanjutnya saklar lur. Saklar mah pakai ini aja ya lur, yang PS2. Ini kan banyak melimpah tentunya. Kalau nggak ada saya banyak melimpah seperti ini. Jadi yang dipakai ini power supply, kabel, soket ini, dan soket di power supply. Langkah pertama ini kabel lur. Kabel ini kita potong, lalu disambung panjang, nggak perlu diurut ya, pokoknya tinggal ini lur, yang pinggir dipotong, sambung panjang. Misal begini lur. Tuh nyari gunting. Nah, ini 5 ya. Ini aja saya potong lur, gak apa-apa. Nah, ini kan seperti ini. Seperti ini ya lur. Nih. Ini kan ada ke depan. Ini tinggal gini doang lur. Ini disambung, tambahin kabel panjang ya 1 meter lah. Ntar disambung begini jadi 4 panjang ini lur. Jadi ini ya, yang tadinya segini kita perpanjang kabelnya menjadi 1 meter. Nah, jadinya seperti ini. Nggak perlu saya bongkar ya lur, bongkar lagi capek. Ini seperti ini aja lur, panjang seperti ini. Jadi ini dicolokin ke power supply. Nah, satunya nanti kan bisa ke mesin buat tester. Ini untuk yang 5 voltnya. Jadi begini aja lur. Nah, seperti ini. Ini tinggal colok ke motherboardnya yang ini. Nah, selanjutnya ini kita lepas. Ini lepas. Kemudian soket yang di power supply ini juga kita lepas. Lalu kita kasih sambung perpanjangan kabel. Jadi
nanti seperti ini jadinya. Ini lur, ini kan yang di mesin, yang di motherboard, ini yang di power supply. Jadi ini kita colokin ke sini. Udah, jadinya seperti ini doang lur. Nah, seperti ini doang. Nah, ini ke ini arus AC-nya, tinggal kasih colokan. Ya, seperti ini doang lur. Jangan lupa pastikan plus minusnya ya lur. Yang penting ini jangan sampai kebalik. Karena kalau kebalik ya fatal yo. Karena nanti di motherboardnya kebalik. Yang penting ini plus, ini selalu menghadap ke kipas, gitu aja. Mau slim, super slim, selalu menghadapnya ke kipas atau ke pendingin. Begini. Jadi ini simple ya lur. Dan ini bisa dipakai juga buat PS3 FAT yang 4 pin lur. Seri 11, seri 12 itu 4 pin kan bisa menggunakan ini juga. Dan slim tentunya ya. Jadi enak ini lur. Nanti untuk yang buat PS4-nya saya jelaskan terpisah ya lur. Karena ada teman yang masih keberatan untuk di-share, makanya ya nanti saya share kalau sudah waktunya. Karena ya kita menghargai sama-sama temen ya lur. Beliaunya ngomong jangan di-share dulu yang itu, oke nggak apa-apa. Kita sama-sama enak. Yang penting jangan baper ya lur. Udah pada gede nggak boleh baper. Nah, saya kira cukup ya lur. Itu cara praktis untuk membuat power supply tester. Jadinya cuma seperti ini kabel. Ya sebenarnya cuma memperpanjang kabel doang lur. Gampang. Sampean pelajari sangat gampang. Yang diperlukan hanya 6 kabel panjang. Ini yang buat 5 volt 4 kabel, yang buat 12 volt 2 kabel. Jadi 6 kabel cukup di 6 kali 1 meter. 6 meter kabel aja yang kayak gini lur. Udah jos. Oke. Terima kasih ya lur. Jangan lupa subscribe-nya lur. Biar nyebarnya makin banyak ya lur. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya lur. Wassalamualaikum.